Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan perihal polemik kereta cepat bus dalam akun pribadinya yang berbicara tentang perihal Menteri Purbaya seakan apologetik, teman-teman. Dalam hal ini, Purbaya seakan-akan bersikap apologetik. Apa sih arti daripada apologetik tersebut? Apologetik adalah memberikan alasan atau pembelaan yang rasional terhadap suatu keyakinan. Seperti itu, teman-teman. Mungkin Rocky Gerung mengungkapkan seperti itu setelah melihat video dari Menteri Purbaya yang membenarkan ucapan daripada Joko Widodo, ya teman-teman. Coba kita simak videonya, teman-teman. Papor, dikit dong Pak. Pak ya. Kami 5 menit ya, saya tunggu sana. Pak Jokowi bilang Tengahan Pak. mencari media sosial. Tanggapannya seperti apa Pak? Ada betulnya juga sedikit, karena kan USU sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. HP-nya ada yang kesusahan. HP turunin dikit dong, HP. Gimana? Ada beberapa dari Menteri Koperasi bilang Kopis masih kesusahan makan. Bukan dari saya, kan dari himbaranya. Saya nggak tahu seperti apa, harusnya dia diskusi dengan himbaranya. Saya pikir itu kan pasti perbankan yang lihat, yang menilai kan proyeknya profitable apa enggak, karena mereka base-nya profesional kan, komersial dan profesional. Jadi saya nggak tahu seperti apa masalahnya, tapi nanti harusnya kalau seminggu nggak jalan saya ketemu mereka deh. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP. Setelah kita melihat video tersebut, sebenarnya publik berharap Purbaya itu mampu membongkar skandal kereta cepat tersebut yang diduga akibat salah kebijakan dari rezim Joko Widodo. Gitu, teman-teman. Jadi seharusnya Purbaya ini datang gitu dengan konsisten. Awal buat dia menduga ada korupsi di situ. Walaupun ucapan itu berubah skema pembiayaan yang menguntungkan Cina, kan itu perlu dianalisis juga gitu. Ucap Rocky Gerung pada dalam akun pribadinya, teman-teman, sejak 30 Oktober 2025. Rocky Gerung mengungkap bahwa Purbaya itu adalah Purbaya itu apakah dia benar-benar seorang koboi. Tetapi dalam videonya mengungkapkan yang mana Rocky Gerung ini mengungkapkan koboi, tapi koboi cengeng gitu, ya kan? Ini yang menarik. Apa alasan Rocky Gerung mengungkapkan Purbaya itu koboi cengeng gitu? Mungkin karena video yang tadi membenarkan apa kata mantan presiden sebelumnya gitu. Kita tonton videonya, teman-teman. Purbaya dari koboi jadi koboi cengeng, akhirnya cukup efektif. Isu yang diangkat oleh media massa itu yang setiap hari disorot itu soal WUS ini, dan poin dasarnya adalah bukan soal pembelaan Pak Jokowi bahwa ya ini untuk kepentingan sosial maka keuntungan sosialnya yang harus didahulukan. Ya bukan soal keuntungan sosial, kerugian yang disebabkan oleh salah perencanaan itu yang dipersoalkan, dan kerugian itu sudah mulai dikaitkan dengan manipulasi kan. Jadi masalahnya adalah kereta cepat ini diduga itu di markup. Kereta cepat ini diduga ada cashback segala macam tuh. Jadi kebijakannya yang dipersoalkan bukan aspek sosialnya. Memang semua
transportasi publik tidak perlu cari untung, walaupun ada beberapa yang ya justru untung tuh. Beberapa data Anda bisa lihat, misalnya transportasi publik di Jepang, di Prancis atau di Italia, kan ada data yang menunjukkan justru untung. Jadi bahasa tubuh dari Pak Jokowi hendak menerangkan bahwa itu adalah kereta itu demi yang sosial, karena itu jangan persoalkan untung ruginya. Purbaya akhirnya membenarkan itu, sedikit membenarkan, padahal dari awal Purbaya justru menolak prinsip bahwa itu bisnis yang merugikan masyarakat, kan itu dasarnya kan. Jadi karena dia merugikan, maka Purbaya nggak mau bayar sebagai Menteri Keuangan. Jadi kita lihat bagaimana transaksi argumen ini, dua-duanya apologetik. Purbaya apologetik, Jokowi juga apologetik, tetapi yang betul-betul menuntut supaya ada kejelasan di dalam kasus ini adalah publik. Jadi Purbaya harus datang dengan konsistensi awal buat dia menduga ada korupsi di situ, walaupun dia tidak ucapkan tuh, yaitu berubahnya skema pembiayaan yang menguntungkan Cina, kan itu mesti dianalisis, apalagi kalau diperiksa bagaimana Purbaya seolah-olah menyodorkan problem itu pada Danantara dan tidak urusannya dengan keuangan negara, padahal di ujungnya tetap perjanjiannya akan ditagihkan pada negara, pada pajak rakyat, kan pada akhirnya begitu kan. Jadi Purbaya juga harus lengkap, konsisten dan koheren argumennya tuh, supaya publik merasa oke, saudara Purbaya betul-betul menjadi koboi. Jangan sampai satu waktu orang anggap bahwa kalau begitu sifat apologetik dari seorang koboi, ya iya oke, ya sebagian besar salah tapi sebagian kecil menguntungkan. Jadi sifat-sifat seperti itu jadi Purbaya dari koboi jadi koboi cengeng, akhirnya begitu yang akan dinilai. Selamat datang koboi, kita sebutnya ya Purbaya koboi akal sehat, tetapi harus konsisten. Begitu kehilangan konsistensi, dia berubah dari koboi akal sehat menjadi koboi cengeng. Oke, salam akal sehat. Sebenarnya berita ini diangkat sejak tanggal 30 Oktober. Maka dari itu saya buatkan video supaya teman-teman juga dapat mengetahui tentang perkara ini gitu. Setelah kita tonton video ini, rupanya akademisi yang dikenal kritis itu berharap supaya presiden memberikan sinyal lebih gitu. Sinyal lebih terhadap Purbaya supaya Purbaya menjadi koko yang diharapkan gitu. Menteri Purbaya juga sebelumnya tetap bersih keras untuk tidak membayar menggunakan uang APBN. Karena utang WES ini WES adalah sepenuhnya tanggung jawab Danantara sebagai pihak yang membawahi KCIC gitu. Baik, seperti itu teman-teman berita menarik pada kali ini. Untuk tetap mendapatkan beritanya, jangan lupa teman-teman berikan tanggapannya pada kolom komentar, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe video ini dan lonceng teman-teman. Saya pamit undur diri dan terima kasih.